Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita dan semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, pokok bahasan kita adalah mengenai formulir. Formulir didefinisikan sebagai secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi, serta berisi informasi yang telah tercetak, misalnya nomor urut formulir dan nama formulir. Biasanya formulir ini dijadikan bukti transaksi dan seringkali juga dikenal dengan sebuah dokumen. Ada juga yang namanya formulir elektronik. Apa itu formulir elektronik? Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik dan memiliki berbagai manfaat. Apa saja manfaatnya formulir elektronik ini? Yang pertama yaitu tidak pernah kehabisan formulir. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kertas, tapi menggunakan sistem elektronik. Artinya formulir tersebut tidak akan pernah habis. Yang kedua adalah tidak pernah ketinggalan zaman. Formulir elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan peraturan. Kalau ada perubahan ketentuan sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka bisa langsung dilakukan perubahan pada formulir elektronik tersebut. Tidak perlu menunggu untuk habis cetak terlebih dahulu, karena dia menggunakan mekanisme sistem atau formulir elektronik. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Kenapa? Karena penggunaan formulir elektronik ini memungkinkan dilakukannya penyesuaian dengan perubahan keadaan. Menyesuaikan kebutuhan dapat merubah formulir tersebut. Yang keempat, kecepatan pengisian formulir. Kecepatan pengisian formulir elektronik jauh melebihi dari kecepatan pengisian formulir kertas karena tidak perlu menggunakan atribut atau alat-alat lainnya seperti pen yang dilakukan penulisan secara manual. Dan yang kelima adalah tidak ada data yang mengambang. Dengan formulir elektronik, data dimasukkan dan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain secara elektronik sehingga tidak ada data yang mengambang. Maka jalur atau laju dari formulir elektronik ini kepada bagian-bagian terkait itu akan berjalan dengan cepat. Berbeda dengan formulir manual yang harus dibawa oleh orang. Itu beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya formulir elektronik. Pada prinsipnya, semua formulir, baik itu formulir manual ataupun formulir elektronik, itu sangat penting artinya dalam menjalankan suatu organisasi. Hampir semua peristiwa dalam perusahaan terjadi karena formulir dan memerlukan formulir untuk merekamnya. Dalam perusahaan, formulir itu memiliki beberapa manfaat. Secara umum, yaitu yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan informasi pokok
dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lainnya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa manfaat dari formulir yaitu salah satunya menetapkan tanggung jawab timbulnya bisnis perusahaan. Mengapa bisa dinyatakan demikian? Karena dalam suatu organisasi, setiap transaksi itu terjadi karena adanya otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. Biasanya dalam suatu organisasi itu ada level-level tertentu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dan kewenangan untuk melakukan sebuah otorisasi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pelaksanaan wewenang tersebut itu harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan formulir. Maka dari hal tersebut itu nampak bahwa manfaat formulir yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab timbulnya bisnis perusahaan. Yang berikutnya, untuk merekam data transaksi bisnis perusahaan. Mengapa demikian? Karena formulir berfungsi sebagai alat untuk merekam data yang bersangkutan dengan transaksi. Setiap transaksi yang ada di perusahaan itu menggunakan formulir untuk merekamnya. Semua data yang diperlukan untuk identitas transaksi direkam pertama kali dalam formulir, sehingga setiap kejadian bisnis atau transaksi bisnis yang ada di perusahaan itu menggunakan formulir. Selanjutnya adalah untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Kenapa demikian? Karena semua perintah transaksi itu perlu ditulis dalam suatu formulir untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Kemungkinan kesalahan yang dimaksud salah satunya adalah salah persepsi atau salah memahami bila mana perintah itu dilakukan secara lisan. Baiknya segala bentuk perintah itu dilakukan dalam bentuk tulisan untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan yang mungkin saja terjadi. Dan yang terakhir yaitu untuk menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lainnya. Kenapa? Karena formulir itu berfungsi pula sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara internal organisasi atau antar organisasi, sehingga dapat menggunakan yang namanya formulir. Formulir menurut sumbernya itu dibedakan menjadi 3 golongan. Kebanyakan penggolongan ini dipergunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Nah, apa saja penggolongan formulir tersebut? Yang pertama yaitu formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Yang kedua adalah formulir yang dibuat dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Dan yang ketiga adalah formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Ingat, 3 kelompok atau 3 golongan berdasarkan sumbernya, yaitu yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan, yang dibuat dan dikirim ke pihak luar perusahaan, dan yang ketiga adalah diterima dari pihak luar perusahaan. Penggolongan formulir menurut sumbernya, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengenai formulir yang dibuat
dan disimpan dalam perusahaan. Maksudnya adalah yang berkaitan dengan formulir yang dibuat perusahaan, digunakan secara intern, dan kemudian disimpan dalam perusahaan. Contohnya yaitu yang berkaitan dengan formulir ini adalah surat permintaan pembelian, memo kredit, memo debit, kartu jam kerja, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, serta tentunya pengembangan dari aktivitas operasional perusahaan akan berdampak pada banyaknya jenis formulir-formulir lainnya yang notabene-nya adalah dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Golongan yang kedua yaitu formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Formulir ini dibuat dalam perusahaan dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Contoh dalam golongan formulir ini yaitu faktur penjualan tunai, faktur penjualan kredit, SOP, surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, dan surat order penjualan. Serta tentunya dengan perkembangan aktivitas operasional perusahaan, ada banyak jenis contoh dalam formulir yang berkaitan dibuat dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Salah satu contoh yang lainnya yaitu MOU atau perjanjian kerja dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Dan golongan yang ketiga yaitu formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Formulir ini diterima dari pihak luar sebagai akibat dari transaksi bisnis antara perusahaan dengan pihak luar tersebut. Contoh golongan formulir ini yaitu faktur pembelian, surat order dari pembeli, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur, dan rekening koran bank. Serta tentunya sama dengan golongan pertama dan golongan kedua tadi, dengan mempertimbangkan bahwa aktivitas operasional perusahaan saat ini berkembang, tentunya akan banyak formulir-formulir yang berhubungan dengan diterima dari pihak luar perusahaan. Itu 3 golongan formulir berdasarkan sumbernya. Sedangkan formulir digolongkan menurut tujuan penggunaannya itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan, dan yang kedua adalah formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Mengenai formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan, ini berkaitan dengan formulir yang digunakan oleh suatu unit organisasi untuk meminta unit organisasi lainnya melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organisasi peminta. Sebagai contoh adalah formulir surat permintaan pembelian. Formulir ini digunakan oleh bagian gudang untuk meminta bagian pembelian melakukan transaksi pembelian guna memenuhi kebutuhan persediaan barang di bagian gudang. Maksudnya adalah dari contoh ini yaitu berkenaan dengan formulir surat permintaan pembelian. Formulir ini dibuat oleh bagian gudang yang diserahkan kepada bagian pembelian untuk melakukan pengadaan barang sesuai dengan
kebutuhan dari pihak gudang. Contoh lain dari formulir yang masuk dalam golongan ini yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, surat permintaan penawaran harga, memo kredit, dan memo debit. Contoh lainnya sesuai dengan perkembangan dari operasional perusahaan tentunya sangat banyak sekali yang berhubungan dengan formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan yang dilakukan oleh satu unit organisasi kepada unit organisasi lainnya. Contoh misalnya surat permintaan perbaikan mesin produksi yang diminta oleh Departemen Produksi kepada Departemen Engineering. Itu salah satu juga formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan formulir yang digunakan untuk mencatat yang telah dilaksanakan. Formulir yang dimaksud yaitu formulir yang digunakan untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Sebagai contoh adalah formulir laporan penerimaan barang. Formulir ini digunakan oleh bagian penerimaan untuk mencatat data barang yang diterima dari pemasok. Contoh formulir lain yang termasuk dalam golongan ini adalah faktur penjualan, faktur pembelian, kartu jam kerja, surat muat, dan pernyataan piutang. Tentunya masih ada contoh formulir lainnya yang berhubungan dengan formulir yang digunakan untuk mencatat yang telah dilaksanakan. Ada hal yang perlu diingat bahwa dalam menyusun atau merancang sebuah formulir itu ada beberapa prinsip dasar yang mendasari dalam perancangan formulir tersebut. Ingat bahwa formulir yang digunakan dalam suatu organisasi itu ada kalanya dibutuhkan untuk memenuhi beberapa fungsi sekaligus. Sebagai contoh, dalam transaksi penjualan, suatu perusahaan menggunakan suatu formulir yang disebut surat order penjualan. Formulir ini diisi berbagai informasi yang bersangkutan dengan transaksi penjualan. Misalnya tanggal penjualan, nama dan alamat pembeli, jumlah dan jenis barang yang dijual, harga jual persatuan, dan total harga jual. Surat order penjualan dibuat dalam 4 lembar sekaligus untuk mengurangi pekerjaan klerikal. Lembar pertama biasanya berfungsi sebagai faktur penjualan yang dikirim kepada pembeli. Lembar kedua berfungsi sebagai permintaan otorisasi penjualan kredit kepada bagian kredit. Lembar ketiga berfungsi sebagai perintah pengiriman kepada bagian pengiriman untuk mengirim barang yang disebutkan dalam formulir tersebut kepada pihak pembeli yang bersangkutan yang tertera dalam formulir tersebut. Sedangkan lembar keempat berfungsi sebagai tembusan piutang yang dipakai oleh bagian piutang untuk mencatat timbulnya piutang dari adanya penjualan kredit. Hanya dengan satu kali pekerjaan klerikal, formulir surat order penjualan ini memenuhi berbagai fungsi sekaligus. Sehingga ketika kita akan menyusun atau merancang sebuah formulir, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kemanfaatan dari formulir tersebut itu akan dipergunakan
untuk apa saja dan untuk bagian mana saja. Sehingga perlu memahami prinsip dasar dalam perancangan formulir. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu formulir. Apa saja prinsip-prinsip dasar tersebut? Yang pertama yaitu sedapat mungkin memanfaatkan tembusan atau kopi formulir. Ini tentunya untuk mengurangi pekerjaan klerikal yang berulang-ulang. Yang kedua, hindari duplikasi dalam pengumpulan data, biar tidak terlalu banyak pekerjaan yang kebutuhannya hanya satu saja sebenarnya. Yang ketiga adalah buatlah rancangan formulir sesederhana dan seringkas mungkin sesuai dengan kebutuhan organisasi agar dalam penyusunan formulir atau pelaksanaan mengenai formulir ini tidak terlalu banyak SDM yang dibutuhkan. Yang keempat, masukkanlah unsur internal check dalam merancang formulir. Tujuannya agar dapat melakukan koreksi terhadap segala bentuk kesalahan yang mungkin timbul dalam input ke dalam formulir tersebut. Yang kelima, cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi ke dua belah pihak, terutama dengan pihak luar. Karena dengan kita sudah mengetahui identitas dengan pihak yang akan kita tuju, bila mana dibutuhkan komunikasi, kita tidak perlu menanyakan kepada departemen yang lainnya. Yang keenam, cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Dan yang ketujuh, beri nomor untuk identifikasi formulir. Serta yang kedelapan adalah cantumkan nomor urut tercetak. Ini untuk meminimalisir segala bentuk kecurangan dalam penggunaan formulir di perusahaan tersebut. Selain prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah formulir, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah formulir. Yang pertama yaitu siapa yang memerlukan atau akan mendapatkan informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut. Hal ini tentunya akan menentukan beberapa lembar formulir tersebut itu harus dibuat. Yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama? Jika iya, apakah ada kemungkinan menyatukan informasi di dalam formulir yang dirancang ini dengan formulir lain tersebut, sehingga tidak ada double formulir dengan tujuan atau informasi yang sama. Dan yang ketiga, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian formulir dan akan mengurangi waktu pengisian dan penggunaan formulir tersebut. Yang keempat, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau dengan menggunakan kedua-duanya, baik tangan ataupun menggunakan mesin. Hal ini akan menentukan lebar spasi dan penggunaan garis atau hanya spasi saja, bergantung pada bagaimana kita melakukan input terhadap formulir tersebut. Sehingga ruang yang disediakan untuk melakukan input dalam formulir itu sudah harus dipertimbangkan. Yang kelima,
apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, atau mesin khusus, atau dengan proses pengadaan yang lainnya. Hal ini akan menentukan jenis dan mutu kertas yang akan digunakan, serta jumlah ruang yang harus disediakan untuk memungkinkan pencatatan informasi. Karena kita juga harus mempertimbangkan mengenai kos dalam penggunaan kertas formulir tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip. Hal ini akan menentukan mutu kertas yang akan digunakan dan ukuran kertas. Itu beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah formulir. Sekarang pertanyaannya adalah kapan formulir tersebut itu diperlukan? Ada 4 keadaan atau situasi yang mendasari perlunya penggunaan formulir dalam suatu perusahaan. Artinya, perusahaan memerlukan formulir itu bila mana dihadapkan pada 4 keadaan berikut ini. Yang pertama yaitu, jika suatu kejadian harus dicatat, maka formulir perlu dipergunakan. Maksudnya adalah ketika terjadi yang namanya transaksi atau kejadian yang perlu dicatat, maka pada saat itulah formulir itu dibutuhkan. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa keadaan yang harus dicatat berkali-kali. Maka dalam kondisi tersebut itu membutuhkan yang namanya formulir. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama untuk memudahkan pengecekan yang cepat, mengenai kelengkapan informasinya, maka formulir harus digunakan. Ini bila mana informasi yang ada itu saling berhubungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sehingga kebutuhan terhadap satu informasi tersebut bila harus tersebar ke beberapa departemen atau ke beberapa bagian, maka dibutuhkanlah yang namanya formulir. Kondisi yang keempat yaitu jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi, maka formulir perlu digunakan. Karena dalam formulir tersebut tentunya ada otorisasi, ada pihak yang harus bertanggung jawab dan yang menandatangani formulir tersebut. Selain itu, ada juga dokumen sumber dan dokumen pendukung bila hal ini ditinjau dari pengolahan data akuntansi. Maka, dokumen atau formulir yang ada dalam perusahaan yang biasanya dipergunakan itu menjadi dokumen sumber dan juga menjadi dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipergunakan atau dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Karena berhubungan dengan pencatatan akuntansi, maka dokumen pendukung ini sebagai bukti tambahan terhadap dokumen sumber. Sebagai contoh, dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan
terdiri dari faktur penjualan yang merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal penjualan, dan kartu piutang yang dilampiri dengan surat order pembelian atau surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat sebagai dokumen pendukung faktur penjualan tersebut. Sehingga dalam contoh kasus ini, maka dokumen sumbernya adalah faktur penjualan, sedangkan dokumen pendukungnya adalah kartu piutang, surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, surat muat, itu adalah dokumen pendukung. Dokumen pendukung berupa surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat yang berfungsi untuk membuktikan sahihnya transaksi penjualan yang direkam dalam faktur penjualan. Ini dapat kita lihat bahwa surat order pengiriman barang membuktikan bahwa transaksi penjualan tersebut telah diotorisasi oleh bagian order penjualan. Laporan pengiriman barang membuktikan telah dilaksanakannya pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan perintah yang tercantum dalam surat order pengiriman. Sedangkan surat muat membuktikan telah diserahkannya barang kepada perusahaan angkutan umum dalam pelaksanaan pengiriman barang kepada pembeli. Dengan dilampirinya berbagai dokumen pendukung tersebut, maka faktur penjualan sebagai dokumen yang dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi menjadi dapat diandalkan kesahihannya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dokumen pendukung ini dibutuhkan untuk mendukung kesahihan dari dokumen sumber dalam pencatatan akuntansinya. Mengapa dalam akuntansi formulir itu sangat penting? Karena kita mengetahui bahwa formulir ini sebagai bukti transaksi, yang dijadikan dasar dalam pencatatan akuntansi. Formulir dalam akuntansi ini ada dua, yaitu formulir internal dan formulir eksternal. Formulir internal merupakan formulir yang dibuat oleh perusahaan dan dijadikan dasar dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan formulir eksternal merupakan formulir yang diperoleh dari pihak luar perusahaan, namun juga dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan bukti transaksi akuntansi. Formulir-formulir tersebut itu merupakan silent partner dalam organisasi dan terutama digunakan untuk menetapkan tanggung jawab untuk penciptaan, pencatatan, dan penyelesaian transaksi-transaksi organisasi, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, menyampaikan atau memindahkan informasi yang penting dari orang yang satu ke orang yang lain, serta mencatat transaksi-transaksi yang sudah lampau atau untuk menyelesaikan atau melengkapi transaksi-transaksi yang ada. Itulah mengapa formulir ini sangat penting dalam dunia akuntansi, terutama sebagai dasar dalam bukti transaksi, sebagai bukti transaksi untuk mencatat segala bentuk transaksi akuntansi. Ada 4 prinsip dasar yang berhubungan dengan penggunaan formulir
terutama dalam hal pengendalian formulir oleh seorang akuntan atau ahli sistem. Hal tersebut prinsip dasarnya yaitu berkaitan dengan yang pertama adalah jika sesuatu harus dicatat maka harus digunakan formulir-formulir. Yang kedua, jika suatu informasi tertentu harus dicatat berulang-ulang, maka pemakaian formulir-formulir mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menulis informasi tersebut. Yang ketiga, suatu formulir harus digunakan jika perlu untuk mempunyai informasi yang berkaitan pada tempat yang sama, karena ini memungkinkan pengecekan yang tepat tentang kelengkapan dari sebuah catatan. Dan yang keempat adalah suatu formulir digunakan untuk menetapkan adanya tanggung jawab. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem akuntansi dengan mengadakan penyelidikan terlebih dahulu terhadap formulir-formulir yang akan dibuat. Penyelidikan ini terutama harus dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu kata-kata, desain, urutan pos-pos, banyaknya tembusan, dan pemakaian kertas dari tiap formulir. Ini juga harus diperhatikan dan diteliti terlebih dahulu, sehingga dari formulir tersebut itu mungkin akan ada perubahan desain, perubahan kata, atau perubahan jumlah tembusan yang akan dipergunakan. Yang kedua yaitu berhubungan dengan operasi yang menyangkut penyusunan, penanganan, dan pencatatan informasi dari formulir yang telah ada. Sehingga dari dua sudut pandang tersebut, kita dapat melihat atau dapat menyempurnakan sistem akuntansi yang akan diperbaiki melalui penyempurnaan formulir-formulir tersebut, sehingga formulir tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti transaksi yang sahih dalam pencatatan akuntansi. Demikian paparan pada pertemuan kali ini mengenai formulir. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.